Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Tim Garuda sudah menginjakkan kaki di semifinal Piala AFF 2022 setelah kemarin malam menggilas Filipina 2-1. Namun target juara grup A gagal karena pada saat yang sama Thailand membungkam Kamboja 3-1. Indonesia kalah selisih gol. Dengan demikian, tim Garuda akan menghadapi juara grup B Vietnam di semifinal. Juara grup A Thailand bertemu runner-up grup B Malaysia. Tadinya kita berharap pasukan Sinteyong tampil sebagai juara grup A agar terhindar dari Vietnam di semifinal. Namun apa daya, kita gagal menang besar atas tuan rumah Filipina sehingga kalah selisih gol dari Thailand. Pertanyaannya kemudian, mampukah kita melewati hadangan Raja Baru Asia Tenggara Vietnam di semifinal? Jawabannya harus dan seharusnya bisa. Seperti saya tulis dalam judul episode ini generasi emas, saatnya angkat piala AFF. Jika tim Garuda mampu menampilkan permainan agresif, cepat, dan berani bertarung seperti saat menghadapi tuan rumah Filipina, peluang mengangkat trofi piala AFF 2022 cukup terbuka. Saat bertarung melawan Filipina, pasukan Sinteyong menampilkan permainan khas Indonesia yang dipompa oleh mental pemenang. Dengan trio lini tengah yang bernaluri serang tinggi, Ricky Kambuaya, Mark Locke, dan Marcelino Ferdinand, tim Garuda bermain agresif dan cepat dengan pressing atas maupun sesekali pressing tengah. Dengan cara bermain khas Indonesia itu, para pemain tampak berani bertarung, adu kuat, adu ngotot dengan pemain-pemain Filipina yang rata-rata berpostur tinggi dan kokoh. Farudin dan kawan-kawan juga tidak terpengaruh dukungan supporter tuan rumah terhadap tim kesayangan mereka. Sayang, belasan peluang yang diperoleh hanya 2 yang menjadi gol. Saya mencatat ada 7 alasan mengapa Indonesia pantas dan harus mengangkat Piala AFF 2022. Pertama, persiapan tim Sinteyong sudah lebih dari 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun jika dihitung sejak Sinteyong dikontrak oleh PSSI sejak awal tahun 2020. Ujian berat juga sudah dilalui tim Garuda dengan cukup baik, yaitu menjadi finalis Piala AFF 2020, merebut medali perunggu SEA Games 2021, lalu berhasil merebut tiket putaran final Piala Asia 2023. Plus 2 uji coba penting yang berhasil dimenangi, yaitu melawan Curaçao, tim peringkat 80-an FIFA. Dengan kata lain, pasukan Sinteyong di Piala AFF 2020 sudah matang secara teknis taktis maupun secara fisik dan mental untuk meraih prestasi terbaik. Faktor kedua, setelah hampir 2 tahun menangani tim nasional Indonesia, pelatih Sinteyong sudah semakin memahami filosofi dan gaya bermain khas Indonesia yang cocok untuk dikembangkan, yaitu bermain agresif, cepat, rapat dengan bola-bola pendek. Kemudian sistem bertahan dengan melakukan pressing atas atau pressing lini tengah. Dengan pemahaman mendalam itu, maka Sinteyong bisa merancang konsep dan sistem bermain yang tepat agar potensi dan kelebihan pemain-pemain Indonesia bisa keluar. Di sisi lain, waktu 2 tahun juga tentu lebih dari cukup bagi Sinteyong untuk mengenal dan memahami karakter dan peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara, setidaknya lewat 3 event.
Piala AFF 2020, SEA Games 2021, dan Piala AFF Under-19. Kita bisa bandingkan dengan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, yang juga berasal dari Korea Selatan. Mulai melatih Vietnam sejak 2017, Park Hang-seo mampu mengangkat prestasi timnas Vietnam ke level Asia. Bahkan sejak tahun pertama, yaitu mengantar Vietnam Under-23 sebagai finalis Piala AFC Under-23. Masuk semifinalis Asian Games 2018, serta membawa timnas senior Vietnam menjuarai Piala AFF 2018. Setahun berikutnya, Vietnam lolos ke perempat final Piala Asia tahun 2019. Kemudian meraih medali emas SEA Games 2021 dan membawa Vietnam menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Ranking FIFA Vietnam pun melejit tajam. Dari ranking 125 tahun 2017 saat Park Hang-seo masuk, kini melejit ke posisi 97 FIFA, meninggalkan Raja ASEAN Thailand di posisi ke-111. Faktor ketiga, materi tim asuhan Sinteyong dihuni banyak pemain berbakat dan komposisinya cukup ideal di semua lini. Saya bahkan menyebut inilah generasi emas baru, the new gold generation. Betapa tidak? Ada 8 pemain inti tim Sinteyong yang relatif matang berlaga di kompetisi Eropa dan Asia. Ada 3 pemain naturalisasi yang matang berkompetisi di Liga Eropa, Jody Amat, Mark dan Ilija Spasojevic. Lalu ada 5 pemain asli Indonesia yang berlaga di luar negeri, yaitu Asnawi Bangkualam di Liga Korea Selatan, Arhan Pratama di Liga Jepang, Egy Maulana dan Witan di Liga Slovakia, kemudian Sandi Ramdhani di Liga Malaysia. Saya juga melihat beberapa pemain berbakat istimewa dari Liga 1 yang jadi adalah Sinteyong, seperti Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan kiper Nadeo Agravinata. Faktor keempat, Sinteyong memiliki 4 pemain pilar di 4 lini, yaitu kiper Nadeo Agravinata di bawah Mister, back sentral Jody Amat memimpin lini belakang, libero midfield Mark yang mengomandoi lini tengah, dan striker kawakan Spaso bisa menjadi target man di ujung tombak. Keempat pemain pilar ini akan menjadi pemimpin di 4 lini tim nasional. Mereka menonjol secara teknis taktis, kuat secara fisik dan mental, syarat pengalaman, dan punya jiwa kepemimpinan yang kokoh. Faktor kelima, saya juga melihat Thailand tidak diperkuat 3 pemain bintangnya, dan Vietnam tidak diperkuat penyerang handal yang main di Liga 2 Prancis. Absennya Elgan Bagot tidak banyak berpengaruh terhadap kekuatan lini belakang Indonesia, karena masih ada 2 bek sentral tangguh, Jody Amat dan Rizky Ridho, yang sudah setahun lebih menjadi pilihan utama Sinteyong. Juara bertahan Thailand tidak diperkuat 3 pemain bintang yang bermain di Liga Jepang dan menjadi pilar ketika menjuarai Piala AFF 2020, yaitu Chanatip Songkrasin yang memperkuat Kawasaki Frontale, Supacok Saratat yang memperkuat Consadole Sapporo, dan Chauvat Viracat yang memperkuat Cerezo Osaka. Di Piala AFF 2020, Chanatip mengemas 4 gol, sedangkan Supacok 3 gol. Harus diakui, kemampuan tim Garuda mengimbangi Thailand di grup A yang berakhir 1-1 pekan lalu tak lepas dari absennya 3 pilar negeri gajah perang itu. Di kubu Vietnam, penyerang sayap berbahaya Nguyen Quang Hai absen dalam Piala AFF ini karena tidak mendapat izin dari klubnya Pau FC di Liga Prancis. Faktor keenam, dukungan kuat pemerintah, terutama berupa fasilitas kelas 1 seperti charter pesawat khusus dan hotel bintang 5, serta janji bonus besar jika berhasil juara. Menurut Menpora maupun Ketua Umum PSSI, fasilitas kelas 1 disiapkan agar pemain tidak mengalami kelelahan oleh sistem pertandingan grup yang tersebar di beberapa negara. Indonesia harus bermain 4 kali di Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila dalam kurun 11 hari. Dukungan pemerintah bisa dilihat dengan kasat mata. Bagaimana Presiden Jokowi dan Ibu Negara hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno untuk memberi support saat tim Garuda bertanding melawan Kamboja dan Thailand. Ini sejarah baru, karena belum pernah Presiden hadir langsung menyaksikan timnas di babak grup sekelas Piala AFF.
Alasan ketujuh, faktor motivasi kuat dan momentum. Terkadang dalam olahraga, momentum itu menjadi faktor menentukan. Maroko misalnya menemukan momentum terbaik sehingga bisa menaklukkan 3 raksasa Eropa, Belgia, Spanyol, dan Portugal, sehingga bisa menembus semifinal Piala Dunia 2022. Argentina menemukan momentum mengangkat trofi Piala Dunia 2022 justru saat mega bintang Lionel Messi sudah memasuki usia 34 tahun. Motivasi tim Garuda saat ini untuk mengangkat trofi Piala AFF sangat tinggi, mulai dari pemain, pelatih Sinteyong, pencipta sepak bola, hingga Presiden Jokowi. Motivasi pertama, ingin memutus kutukan 6 kali finalis sejak 1996. Kedua, mengobati derita tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter dan ratusan luka-luka. Dua motivasi kuat itu mendapatkan momentum ketika kekuatan 2 jagoan ASEAN, Vietnam dan Thailand, agak pincang. Di sisi lain, dukungan pemerintah dan publik sangat besar agar tim Garuda mengangkat piala tahun ini. Jadi dengan menguraikan 7 alasan di atas, tim asuhan Sinteyong sudah seharusnya atau sepantasnya mengangkat trofi Piala AFF 2022. Bola kini berada di tangan Sinteyong. Apakah mampu mengkapitalisasi semua sumber daya dan dukungan yang ada? Saya melihat tim Garuda asuhan Sinteyong sudah berada di jalur juara. Grafik permainan terus menanjak. Setelah membungkam Kamboja 2-1, lalu menggilas Brunei 7-0, dan menahan imbang juara bertahan Thailand 1-1, dan terakhir melabrak tuan rumah Filipina 2-1. Penampilan terbaik menurut saya saat mengalahkan Filipina 2-1, di mana tim Garuda tampil dengan cara bermain khas Indonesia dan bertarung Spartan dengan mental pemenang. Hal itu tak lepas dari keputusan Sinteyong yang menurunkan kekuatan terbaik, termasuk 2 pilar di tengah, Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand. Secara teknis taktis, Mark Klok dan kawan-kawan saat melawan Filipina bermain agresif, ofensif, cepat, dengan taktik bertahan, pressing atas yang dikombinasikan dengan pressing di lapangan tengah. Dengan cara bermain dan taktik seperti itu, tim Garuda lebih mengendalikan permainan dan mampu menciptakan banyak peluang berbahaya sepanjang 90 menit. Secara mental, seluruh pemain tampak mempertontonkan pertarungan sengit yang hebat melawan pemain-pemain Filipina yang secara fisik lebih besar dan tinggi dan bermain di hadapan supporter Filipina. Jika bisa bermain seperti itu di semifinal, tentu dengan koreksi di sana-sini, terutama soal finishing yang masih dikeluhkan oleh Sinteyong, saya yakin tim Garuda bisa menggilas Vietnam, baik saat home di Jakarta maupun di kandang Vietnam. Dan kalau kita bisa tiba di final, peluang mengangkat Piala AFF semakin terbuka lebar. Sebab baik Thailand maupun Malaysia tidak lebih baik dari Vietnam. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.